Masjid Al-Aqsa kembali digunakan untuk warga menggelar ibadah sholat Jumat. Sebelumnya Israel menjaga ketat dan membatasi mobilitas di sekitar lokasi. Dan kita akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Dina. Waalaikumsalam, Mas Davi. Oke, pertama saya ingin mengetahui tanggapan Anda Mbak Dina tentang izin yang diberikan otoritas Israel terhadap jemaah yang ingin melaksanakan sholat Jumat di Al-Aqsa tadi seperti apa Mbak? Baik, mungkin pertanyaan yang muncul di banyak benak orang adalah kenapa harus Israel yang mengatur orang mau sholat atau tidak, ya kan? Masjid Al-Aqsa namanya juga masjid, berarti kan itu tempat ibadahnya umat Islam. Kenapa harus Israel yang mengatur siapa yang boleh sholat, siapa yang tidak? Nah, ini kita akan merujuk pada apa sekarang statusnya Yerusalem hari ini, gitu ya. Yerusalem, yaitu Yerusalem Timur di sini, kota tua, di mana di situ ada Masjid Al-Aqsa, itu diduduki oleh Israel. Sehingga Israel ini statusnya adalah occupying forces, kekuatan yang sedang menduduki, sedang menjajah Yerusalem Timur. Nah, seharusnya dalam Konvensi Jenewa itu tidak boleh kekuatan pendudukan atau pasukan pendudukan itu sampai harus mengatur ibadah atau hak beribadah warga yang sedang didudukinya. Seharusnya umat Islam itu bebas, boleh beribadah dengan bebas di Masjid Al-Aqsa. Jadi yang dilakukan oleh Israel membatasi orang-orang mau sholat di Masjid Al-Aqsa, dan itu bukan terjadi di sekarang saja, itu sudah sejak tahun 2000 terjadi pembatasan ini. Nah, itu adalah pelanggaran hukum internasional. Nah, memang sejak tanggal 7 Oktober itu full tidak boleh ya. Jadi sudah 12 Jumat, ini Jumat ke-12. Akhirnya boleh ada orang yang sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa, tapi hanya 12.000. Padahal kapasitasnya itu bisa sampai 70.000. Dan bahkan di bulan April itu ketika puncaknya itu ada 200 ribuan sholat di sana gitu ya. Jadi yang terjadi adalah pembatasan yang melanggar hukum internasional, dan seharusnya PBB dan semua kekuatan yang punya power untuk menekan Israel harusnya menghalangi Israel untuk melakukan pelanggaran hukum ini. Oke, oke. Tapi kalau tadi visual yang kita terima, kemudian informasi terbaru yang disampaikan oleh rekan jurnalis dari sana langsung mengatakan bahwa memang kompleks di sana masih dijaga ketat oleh aparat bersenjata lengkap begitu, kemudian jumlahnya juga masih sangat dibatasi. Bukankah ini mengindikasikan bahwa izin yang diberikan sebenarnya hanya sekedar propaganda untuk mengizinkan, untuk menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa Al-Aqsa ya baik-baik saja, tidak ada serangan di sana? Betul sekali, ya saya setuju ini hanya untuk propaganda yang menunjukkan bahwa tidak ada pelarangan, tapi faktanya ada pelarangan gitu ya. Yang hari ini ada 12.000 orang yang bisa sholat, itu ada ribuan lain yang tertahan di luar, nggak bisa masuk gitu kan. Dan untuk bisa masuk ke situ tadi juga diberitakan bahwa ada banyak ini kan, ada banyak pembatasan, dan itulah yang terjadi gitu ya. Orang-orang itu harus menunggu berjam-jam di checkpoint-checkpoint di luar kota tua, yang menuju ke arah ini ya masjid, dan itu berjam-jam nunggunya gitu. Itu yang terjadi selama ini gitu ya, bukan hanya sekarang. Selama ini itu yang terjadi. Orang-orang mau sholat saja itu, orang Palestina itu menunggu berjam-jam. Tapi mungkin ya ada yang pernah berkunjung ke Al-Aqsa, loh kami baik-baik saja tuh selama di sana. Nah, kalau untuk turis dan untuk orang-orang tertentu, terutama juga orang-orang Israel sendiri yang merasa punya hak juga untuk berziarah ke sana, itu ada izin khusus gitu. Tapi untuk warga Palestina gitu ya, itu luar biasa pembatasannya. Jadi kalaupun boleh terbatas, nah itu memang itu bentuk propaganda Israel untuk menunjukkan bahwa ada kok yang boleh, tapi orang mungkin banyak yang tidak tahu di luar sana di perbatasan, di checkpoint-checkpoint itu ada ribuan orang yang tertahan yang ingin masuk. Oke. Nah, menurut Anda seperti apa kemudian propaganda ini bisa berpengaruh untuk mungkin mengubah persepsi dunia internasional yang saat ini juga sorotan masih tertuju ke Israel? Saya pikir secara keseluruhan ya, sejak 7 Oktober, sejak 8 Oktober ya, ini Mhm. serangan bombardir yang dilakukan oleh Israel ke Gaza sampai hari ini sudah 84 hari, itu propaganda Israel secara umum di seluruh dunia itu sudah
ini ya sudah runtuh ya. Jadi orang itu sudah sangat banyak yang menyadari bahwa yang terjadi di Palestina adalah pelanggaran hukum internasional, adalah penjajahan. Hukum internasional itu banyak sekali yang dilanggar oleh Israel. Yang sekarang terjadi di Gaza itu adalah genosida. Kalau menurut ini ya, menurut hukum internasional itu sudah masuk ke kategori genosida. Dan artinya apapun yang dilakukan oleh Israel untuk memperbaiki citranya itu sudah, saya pikir sudah nggak ada gunanya lagi karena dunia sudah tahu sekarang. Dan bahkan sekarang masyarakat dunia menunggu-nunggu ini kenapa kok tidak bisa dihukum ketika kejahatannya sudah sedemikian jelas, semua media memberitakan termasuk media mainstream, di media sosial juga setiap menit selalu ada update kan langsung dari Gaza. Nah, akhirnya dunia menunggu loh, kenapa ini kok sudah sedemikian jelas ada pelanggaran hukum internasional, ada kejahatan kemanusiaan di Gaza, kenapa tidak juga bisa dihentikan? Ini PBB kemana kan gitu ya? Ini Mahkamah Kejahatan Internasional kemana? Kok tidak seolah-olah tidak berdaya? Nah ini peristiwa dari Oktober, November sampai Desember ini itu betul-betul kalau dari sisi perang propaganda hari ini Israel itu sudah kalah dari sisi propaganda. Oke, menurut Anda, apakah propaganda yang dikeluarkan oleh Israel dan sekutunya tentu saja, apakah masih akan berlanjut? Dan jika berlanjut, mungkinkah ini bisa berhenti begitu ketika memang semua sorotan dari komunitas dunia tertuju pada Israel dan juga Gaza? Iya, apalagi kalau kita memperhatikan media-media mainstream Barat ya, itu kita bisa lihat betapa misalnya nih ya wawancara-wawancara gitu ya yang dilakukan oleh media-media Barat itu sering memojokkan narasumbernya dengan mengatakan, apakah Anda apa ya mengutuk Hamas? Nah gitu. Jadi Mhm, mhm. terus-menerus berusaha memojokkan narasumber untuk menyampaikan pernyataan yang merugikan Baik, Palestina gitu ya dan seolah-olah membela Israel. Nah, artinya di Barat itu masih terus ada propaganda itu. oke, Tapi saya sangat ini ya saya sangat positif. oke, Saya sangat mendukung mhm. media-media Indonesia. Saya pikir sudah sangat bagus ya, Baik, sangat memberitakan baik. dengan sangat jelas apa yang terjadi di Baik, Palestina. baik. Sudah on the track ya untuk mengcounter semua propaganda yang mereka lakukan ya. Baik, terima kasih Ya, Mbak Dina Sulaiman sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu. ya makasih Mas Davi.